والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ولكم كما يقرأ موسى بمكين كما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hibbaka wa hibba man ahabbaka wa hibba amalin yuqarribuna ila hibbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, di masjid ini khususnya. Semoga seperti ini juga telah Allah kumpulkan kita di surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Karpetnya baru ini ya, luar biasa. Alhamdulillah, suasananya nyaman, masjidnya nyaman, karpetnya nyaman, imamnya luar biasa, makmumnya soleh-soleh semuanya. Inilah semua berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita ingin melihat, mempelajari sama-sama pastinya dengan mengetahui khususnya pada zaman ini dalam berbagai macam keadaan ada asma Allah yang sering kita dengar namun terkadang kita prakteknya kurang. Itu adalah salah satu daripada nama Allah Al-Wakil. Iya, mungkin teman-teman semuanya ketika dikatakan ibu bapak Al-Wakil, itu adalah salah satu daripada nama Allah Al-Wakil. Bahkan di dalam Al-Quran Al-Karim, saya singkat untuk disampaikan seperti dalam surah Al-Ahzab, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Iya, sebelum kita lihat artinya, dan bertakwalah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Disitulah dengan mengatakan wa kafa billahi wakila, cukuplah bagimu Allah sebagai wakil. Ada lagi dalam surah Ali Imran yang sering kita dengar, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu cukuplah Allah menjadi penolong atau bagi kami dan dia sebaik-baik wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Masya Allah. Banyak ya. Satu lagi bisa dalam surah Al-An'am ada kata-kata la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dengan artian yang mengatakan tiada Tuhan yang wajib diibadahi dengan ibadah yang sebenarnya kecuali hanya kepada Allah. Dan aku bertawakal kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa rabbul arsyil azim, yang mana Allah Subhanahu wa taala ini memiliki arsy. Intinya banyak ayat menceritakan tentang al-wakil, al-wakil, al-wakil yang maknanya adalah masya Allah, wakil itu makna dari beberapa para ulama mengatakan mengandung beberapa untuk dipersingkat. Al-wakil makna yang pertama adalah paling tidak ada 4 nama al-wakil. Di dalam al-wakil itu adalah Allah yang mengurus semua urusan. Al-wakil, masya Allah. Jadi semua urusan yang ada di dunia ini Allah yang atur. Jangankan urusan kita, subhanallah, urusan besar saja, matahari, bulan, masya Allah, galaksi, semuanya diurus oleh Allah. Yang kecil aja diurus oleh Allah. Siapa? Contohnya dengan mengatakan bukan siapa, makhluk kecil seperti semut yang mungkin kita tidak tahu sekarang seperti sedang apa berapa jumlahnya, tapi semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata al-wakil. Jadi al-wakil yang pertama, kalau diartikan secara gampangnya, Allah ini adalah yang maha mengurus urusan makhluknya. Al-wakil.
maka termasuk urusan kita siapa yang urus? Allah. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya urusan, semua punya urusan. Apakah masalah itu urusan, cita-cita juga itu urusan. Maka dengan mengatakan siapa yang mengurus? Al-Wakil. Ya, pegang dulu. Yang kedua, Al-Wakil ini disebutkan juga adalah Masya Allah, Allah yang mencukupi. Al-Wakil, kurang apa lagi? Kita segala-galanya perlu sesuatu, perlu ingin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh siapa? Al-Wakil, Allah yang mencukupkan segala-galanya. Iya. Jadi yang mengurus, yang mencukupkan, lalu yang ketiganya dengan kepercayaan yang luar biasa dari kita, maka Al-Wakil ini adalah yang dapat dipercaya saat kita menyerahkan seluruh percaya. Al-Wakil. Kenapa? Gak mungkin saya di sini. Si wakil itu bahasanya. Kenapa saya bisa menyimpan punggung saya ke kursi belakang? Kalau udah selesai lah. Karena saya percaya ini sandar. Yang mana? Yang mana? Bapak jangan coba bersandar kalau di belakangnya ada sandar. Semakin sandar lebih kuat, maka kita semakin bertahan. Al-Wakil adalah semakin percaya kita bisa sandarkan hidup kita kepada Allah. Dan ingat, ketika bersandar kepada makhluk, sebenarnya kita bersandar kepada yang lemah. Tapi begitu bersandar kepada Al-Wakil, ini adalah yang sangat dipercaya segala-galanya. Itu namanya Al-Wakil. Iya. Jadi ketika dikatakan Al-Wakil ini apa? Para ulama dengan tegas mengatakan gaya bahasa yang paling mudah kita pahami adalah yang Masya Allah, yang paling bisa dipercaya. Semua urusan kita serahkan. Mungkinkah Bapak menyerahkan urusan Bapak kepada orang yang bukan ahlinya? Enggak. Karena apa? Ya, kalau ibu Bapak menyerahkan, mewakilkan sesuatu masalah kepada orang yang bukan ahli, tunggu kehancurannya, tunggu ketidakbaikannya. Kenapa? Karena serahkan bukan kepada ahlinya. Apapun itu, apapun. Ini yang pasang karpet di sini, insya Allah ahlinya. Kenapa? Kalau bukan ahlinya, tak ahli. Iya, yang pasang AC di sini saja, insya Allah ahlinya. Kalau nggak ahlinya, nggak beres. Apa coba? Semua kalau diserahkan kepada bukan ahlinya, itu akan berantakan. Semua urusan kita ini ahli siapa? Allah. Maka tidak ada yang dipercaya oleh kita dalam menyelesaikan semua urusan saat kita sandarkan kepada Allah. Ini adalah Al-Wakil. Yang keempat, iya, Al-Wakil ini adalah Masya Allah yang menolong hambanya pada waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik, situasi yang terbaik, Allah tahu kapan harus menyampaikan pertolongannya kepada seseorang. Waktu terbaik, tidak ada telat pertolongan Allah, tidak. Telat daripada maksudnya apa? Pertolongan yang Allah berikan telat, tidak ada. Karena Al-Wakil adalah punten yang maha tahu kapan pertolongan itu harus diturunkan. Al-Wakil. Ini maknanya. Ulangi lagi. Kalau digambarkan Al-Wakil itu apa? Al-Wakil, gambaran pertama adalah Allah yang menghapus, Allah yang mencukupkan, dan Allah yang dipercaya oleh kita, dan Allah yang menolong kita. Itu Al-Wakil. Jadi kalau disebutkan Ya Wakil, misalnya kita panggil Allah, Allahu Ya Wakil, artinya adalah wahai Allah yang mengurus semua urusan saya. Ya Wakil, Allah yang mencukupkan semua urusan saya ini. Ya Wakil, Allah yang akan membantu semua urusan kami ini, menolong. Dan hanya Engkau yang dapatkan percaya. Itu gambaran singkat tentang Al-Wakil. Nah sekarang, maka ketika kita menyerahkan kepada Al-Wakil, kita disebut dengan ucapan tawakal. Itu dia. Tawakal itu adalah kita telah melaksanakan kepada Allah menggunakan Al-Wakil dengan sesungguh-sungguhnya. Kenapa? Benar. Percuma kalau kita ada air di depan kita, lalu kita haus, lalu kita tidak menggunakannya. Air itu disiapkan oleh DKM misalnya di depan saya ini. Pastikan air ini untuk diminum. Air ini walaupun enak, walaupun nyaman, walaupun hangat dan saya haus, kalau saya tidak minum-minum, punten, tidak ada manfaatnya untuk saya. Yang salah bukan airnya, tapi saya. Kenapa tidak minumnya? Allah sudah katakan, aku Al-Wakil. Aku adalah
adalah yang siap menolong kalian. Itu Allah sudah siap dengan kata-kata wakil. Tapi kalau kita tidak menggunakannya, sia-sia. Banyak orang tahu Allah al-wakil tapi bersandar punten, bersandar kepada orang lain. Bahkan jangan juga kita bersandar kepada diri sendiri karena kita pintar, karena kita mampu, karena kita hebat. Jangan, serahkan kepada Allah. Misalnya bapak ahli masak, misalnya, iya, atau bapak ahli dalam bidang apa, tetap saja harus sandarkan keahlian ini kepada Allah. Jangan katakan saya akan ahlinya, saya akan bisa, saya akan mampu. Jika orang bersandar kepada dirinya tanpa bersandar kepada Allah, menunjukkan kelemahannya dan kehilangan daripada barokah. Jangan bersandar kepada ilmu kita, karena ilmu yang Allah yang kita libatkan itu dari siapa? Allah. Jangan bersandar kepada harta kita, karena harta yang kita dapatkan juga dari Allah. Jangan bersandar dengan kemampuan kita, keahlian kita, karena semua datang dari Allah. Maka disitulah fungsinya Allah katakan al-wakil, sandarkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang hanya dapat percaya, karena Allah yang hanya mampu menyelesaikan semua urusan, dan hanya Allah yang menuntaskan, mencukupkan semua permasalahan. Allah, bahkan Allah suka terhadap kita yang menyandarkan diri kepada Allah. Kita lanjut. Oh, berarti Allah sangat senang kalau kita menyandarkan hidup ini kepada Allah. Orang yang memanfaatkan dengan cinta, karena Allah sudah katakan fad'uhu bihi walillahi asmaul husna fad'uhu bihi. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka Allah dengan nama-nama itu. Manfaatkan. Seperti ini ayat sudah disiapkan, manfaatkan untuk ini. Allah katakan al-wakil, manfaatkan dengan apa? Dengan cara kita tawakal kepada-Nya. Itu gambaran, kita tawakal kepada-Nya. Oke, sekarang kita bahas bagian kedua. Jadi kalau tawakal itu apa? Tawakal itu apa? Tawakal ini dalamnya kalau tadi makna, sekarang pelaksanaannya dalam tawakal ini satu. Jangan pernah berbicara tawakal kalau tidak ada isi. Jangan pernah berbicara saya tawakal. Buktikan apa tawakal itu. Kalau tadi yang makna, tapi secara praktek tawakal itu satu, usaha tanpa batas. Ini bisa Doa tanpa batas. Itu tawakal. Lagi-lagi, doa tanpa batas, usaha tanpa batas. Kalau usaha tanpa batas dalam bahasa Arab artinya adalah apa coba? Sakit itu usaha tanpa batas. Sakit itu kalau di dalam manasik umroh atau haji ada yang namanya apa? Sakit itu di mana? Lari dari mana ke mana? Sofa, marwah, sa'i kan? Dalam artian apa? Ada batas. Punten, saya sampaikan singkat. Yang namanya air zam-zam yang keluar yang sekarang kita lihat di mana itu? Di Makkah. Itu hasil daripada apa? Daripada usahanya Siti siapa? Siti Hajar. Iya, subhanallah. Coba cek baik-baik. Siti Hajar menerima terhadap perintah Allah untuk ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar ditinggalkan di tempat yang kering kerontang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim. Siti Hajar sudah tahu, Sakida bertanya dengan pertanyaan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, ahada amrun minallah. Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim jawab, iya, ini perintah dari Allah. Betapa yakinnya Siti Hajar dengan mengatakan ini perintah dari Allah, dengan kata-kata dasar dan lain yang Allah abadan. Kalau ini perintah Allah, tidak akan pernah Allah abaikan kepada kamu. Pasti Allah akan jaga kamu. Dan lain yang Allah. Kata siapa? Kata Siti Hajar. Tapi baru beberapa saat mulailah nangis. Nabi Rasul kekeringan, ada makanan, ada minuman. Kalau mau Siti
Hajar bilang gini, ya udahlah, karena aku diberikan sama Allah, ya gimana, pasti Allah akan atur saya. Tidak, tapi tidak langsung dengan mengatakan, ya udahlah, kan saya disuruh sama Allah, ditinggalkan oleh suami saya Nabi Ibrahim, saya disuruh di sini bersama Ismail anak saya, kan Allah yang nyuruh, ya udah saya duduk aja. Tidak, itu kalau duduk saja itu namanya punten, putus asa. Tapi apa yang dilakukan ini, Allah perintahkan saya tinggal di sini bersama anak saya Ismail. Sekarang dia nangis, dia haus, saya juga haus. Apa yang dilakukan? Usaha. Jadi kata-kata usaha ini, masya Allah, punten, bagian daripada tawakal. Makna di dalam tawakal, sandarkan diri kepada Allah, tapi setelah kita usaha, dan usahanya jangan ada batas. Andai air Zam-Zam itu belum keluar, sementara Siti Hajar sehari, apa ulama mengatakan kan setuju ya, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, selesai 7 baru keluar air Zam-Zam. Andai air Zam-Zam belum keluar, Siti Hajar akan terus bolak-balik sofa marwah sampai ada habis. Kalau ada usaha yang dibatasi, itu namanya bukan usaha. Kalau ada orang usaha terbatas, berarti dia sudah termakan oleh setan, dimasukkan dalam virus putus asa. Karena ingat, setan menggagalkan seseorang bukan mencuri keberhasilan, tapi mematahkan seseorang. Contoh, ini rezeki yang ibu bapak hadapi. Ibu bapak lagi dagang, dagang apa nih? Dagang makanan. Makanan ibu bapak dagang, udah mulai dari rezekinya sudah di sini. Mau mencapai kesuksesan dengan dagang ini, ibu bapak mendapatkan kali belok ke kanan, belok ke kiri, kali susah. Ini untuk diambil. Ibu bapak sedang berusaha untuk mengambil rezeki yang sudah Allah siapkan, kesuksesan dan keberhasilan. Sedang menuju ke sana. Setan tidak akan pernah mengambil rezeki ini sehingga ibu datang, bapak datang, rezeki sudah tidak ada. Tidak begitu. Caranya rezeki tetap, tapi perjalanan ibu bapak yang dulu kali mau menuju ke sana, setan datang dengan mengatakan, kalau akan berhasil susah, udahlah pindah aja dagang yang lain. Padahal seharusnya teruskan istiqomah maka akan berhasil. Akhirnya terputus asa itu, gagal pertama, gagal kedua, gagal ketiga, gagal keempat, gagal kelima. Padahal gagal ketujuh, terakhir 8 sukses. Setan berusaha dari gagal pertama, gagal kedua, udah bilang gak bakal berhasil, gak bakal sukses, gak bakal berhasil, gak bakal berhasil. Akhirnya apa? Gagal ketiga, gak bakal berhasil. Gagal keempat, akhirnya apa? Gagal kelima, ditinggal. Dapat gak rezekinya? Tidak. Apa yang membuat tidak dapat? Setan mematahkan semangat. Itulah yang tadi. Semuanya. Jadi setan itu bukan mencuri rezeki yang kita punya, tapi setan mematahkan semangat kita sehingga kita tidak bisa mengambil meraih kesuksesan itu. Gara-gara dipatahkan oleh setan. Itu bentuk tawakal, maknanya usaha terbatas. Nah, ada batasinya, usaha aja, usaha ada batasnya. Itu yang namanya usaha tawakal. Dan sertakan dengan apa? Doa. Usaha dan doa itu bagian daripada tawakal. Masih ada lagi, tapi kita gambarkan dulu usaha doa. Iya. Apa maksudnya? Lihat, ibu bapak, teman-teman semuanya, usaha dan doa tidak boleh ditinggalkan dalam mencapai kehidupan dan cita-cita dan harapan. Kalau ada ibu bapak bertanya mengatakan, Abi Maki berapa persen usaha dan berapa persen doa? Apakah 50-50? Belum tentu. Maksudnya apa? Gini punten. Untuk mencapai kesuksesan ini harus 100% baru sukses. Namun terkadang ada usaha yang 60% berarti perlu doa 40%, nyampe 100. Ya. Terkadang ada usaha yang 90%, ternyata ada kurang 10% doa. Jadi tidak mesti harus 50%. Contoh, misalnya ke dokter sudah bilang, tanya, dok, harapan untuk hidup berapa persen kira-kira? Dokternya bilang
Oke, dokter bilang 10%, berarti untuk capai 100% perlu apa? Doanya, ibadahnya perlu berapa? 90%. Berarti 90% ini tingkatkan ibadahnya, tingkatkan sedekahnya, tingkatkan tahajudnya, tingkatkan seterusnya. Kenapa? Karena ini usaha cuma ada 10%, berarti 90% doa. Itu gambaran. Kadang-kadang kita berpikir usaha kita sudah 99%, tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena kurang doa yang 1%. Nggak ada doa dalam 1%. Atau sebaliknya, kita ini subhanallah, punten doa banyak, ternyata nggak berhasil. Kenapa? Kurang usaha yang mana? Padahal usaha perlu 1%. Bisa jadi? Bisa. Contoh, punten. Ingat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun? Iya kan, dikejar oleh Fir'aun. Ini bagaimana cara Fir'aun di belakang, siapa untuk menghajar, siapa untuk menghantam, siapa untuk membunuh. Nabi Musa apa yang dilakukan? Apa kata Allah? Pukulkan tempat itu. Pukulkan tempat itu. Gampang nggak membeli tongkat itu? Kira-kira ibu bapak susah nggak membeli tongkat di laut? Semua bisa melakukan. Usahanya mungkin cuma 1%, tapi doanya 99%. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Bahkan dengan keyakinan yang ada, dan itu penting. Jadi kalau dikatakan ucapannya yang namanya kesuksesan ada 100, tapi harus disertakan antara doa dan usaha. Nah, karena kita tidak tahu berapa persen yang diperlukan doa, berapa persen yang diperlukan usaha, maka kita full aja doa banyak, usaha tanpa putus asa. Maka disitulah namanya satu. Artinya usaha tanpa batas, doa tanpa batas. Ini pertama cara untuk tawakal. Ulangi lagi, cara tawakal bagaimana? Cara tawakal adalah usaha tanpa batas, doa tanpa batas. Yang membatasi usaha, yang membatasi doa hanyalah putus asa. Dan putus asa itu bukan bukti daripada lemahnya iman. Ini disebut tawakal, al-wakil. Ya, kita sadarkan kepada al-wakil, berarti kita ini tawakal. Yang makna selanjutnya, cara untuk bertawakal. Jadi cara bertawakal apa? Pertama, harus ada usaha tanpa batas dan harus ada doa tanpa batas. Kenapa? Punten. Jawabannya luar biasa. Karena apa? Karena yang namanya usaha tanpa dibatasi sampai titik keberhasilan. Maka ada kata ulama, jangan berhenti dalam usaha karena engkau lelah, tapi berhentilah kalau Anda sudah berhasil. Berhenti itu maksudnya apa? Dalam artian, oh saya sudah berhasil. Tapi tetap dalam Al-Quran faidah faragta fansab. Artinya apa? Berjalan ibadah dengan yang lain. Jadi jangan pernah berhenti karena lelah, tapi berhentilah kalau sudah berhasil. Itu gambaran. Iya. Jadi kalau aku saya lelah, itu syaitan yang membuat kita putus asa. Kita lanjut. Yang ketiga, setelah usaha tanpa batas, setelah doa tanpa batas, ada yang ketiganya. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Jadi kalau tawakal itu apa ya? Tawakal itu usaha tanpa batas. Tawakal itu apa ya? Tawakal itu ada doa tanpa batas. Tawakal itu ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas ini adalah tanamkan semuanya untuk yang namanya apa? Ibadah karena Allah. Ikhlas. Benar. Saya sampaikan dulu. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah mendapatkan kesulitan. Karena dalam Al-Quran wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putarkan tiap hari di antara kita kehidupan yang terus berputar. Dan ini penting. Yang aneh, kita ini terkadang takut dengan sesuatu yang pasti terjadi. Contoh, ada orang misalnya di pagi hari, terus dia, saya takut dengan malam. Jangan takut dengan malam, karena malam itu pasti terjadi. Pasti malam. Saya takut dengan siang. Jangan takut dengan siang, karena siang itu pasti terjadi. Apapun yang pasti terjadi, jangan takut, karena percuma ditakuti orang akan terjadi. Jadi justru kalau sesuatu yang akan terjadi, jangan ditakuti, tapi apa? Persiapkan. Saya dulu dengan kakek kami di daerah Cilampung Hilir namanya, di daerah perkampungan di daerah Tasikmalaya, lalu lagi Simatang, ke dalamnya lagi ada Badang Pai, di dalamnya lagi ada Cilampung
Itu kalau sudah jam 5 Kagak bohong. malam persiapannya apa trauma yang ekspert terus itu kompak. Ada yang ngalamin ya itu bapak begitu. Alhamdulillah anak gadget udah nggak tahu itu apa trauma itu apa. Iya kan pakai kompak, ada yang merahnya kalau mau digini gitu ya, itu kompak gitu. Nanti kalau sudah mulai kompak lagi kompak, itu kita ngalamin kayak gitu. Iya, sampai kita diajarin sama kakek bagaimana cara ngidupinnya. Jadi kita SD kelas 2 itu sudah diajar kelas 3 untuk nyalain pakroma yang ada. Kenapa persiapan? Terbang oi. Kenapa? Itu persiapan untuk malam, jangan ditakuti. Tapi apa yang persiapan? Sama, ada sesuatu yang pasti akan terjadi. Itu apa? Kematian. Dan itu nggak perlu takuti. Dan ternyata sebelum kita pikirkan tentang kematian, ingat, kadang kita ada bahagia, ada sedih, maka nggak usah takut dengan menghadapi kesedihan. Juga nggak usah sombong dengan menghadapi kebahagiaan. Karena apa? Ingat, sudah bahagia tidak akan bahagia selamanya. Sedih tidak akan sedih selamanya. Maka itulah bunda yang namanya ikhlas. Tanamkan dalam diri kita saat bahagia, syukur, saat sedih, sabar. Karena itu semuanya datang dari Allah. Berarti dalam artian ikhlas itu bikin semua urusan dengan niat ibadah. Contoh bunda, pernah dengar ayat ini? Fa inna ma'al usri yusra. Ya, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada apa? Kemudahan. Oke, sekarang saya bunda, ibu bapak, ada nggak di antara kita, bahkan saya yakin semuanya ini, yang minta kepada Allah ini, ya Allah jadikan saya ahli surga? Ada nggak ya? Banyak kan? Minta ahli surga, ya Allah jadikan saya ahli surga. Bukan itu saja, surga Firdaus tuh, bukan Firdaus saja, Allah paling tinggi. Doa gitu. Dan tidak ada doa yang diabaikan. Ya Allah jadikan saya surga, ahli surga Firdaus yang paling tinggi. Masya Allah. Benar ya, saya terjemahkan untuk mudah memahami. Doa itu Allah sanggup. Saya terjemahkan untuk lebih dipahami saya. Allah katakan, aku akan kabulkan doamu untuk mendapatkan surga Firdaus. Tapi kan ada target untuk masuk surga Firdaus, amalannya berapa? Apa yang ada? Maka Allah cek, hei malaikat, dia akan aku kabulkan untuk menjadi ahli surga Firdaus paling tinggi. Cek sholatnya, bagaimana? Malaikat, hancur sholatnya, nggak beres. Cek puasanya, nggak beres. Cek sedekahnya, ampun, nggak ada. Tahajudnya, waduh, nggak ada. Tapi Allah ingin kabulkan untuk menjadi ahli surga Firdaus. Amalan yang akan coba kumpulkan dari semua amalan, nggak sanggup ya Allah untuk menjadikan surga Firdaus. Tapi kekeh orang itu jadikan saya ahli surga Firdaus, ya Allah. Dan Allah ingin kabulkan. Apa Allah sampaikan? Oke, aku akan kabulkan, tapi amalan untukmu. Lalu Allah dengan tegas mengatakan, aku akan berikan hadiah kepada surga Firdaus dengan target sampai kepada amalan yang hebat agar pahala banyak. Wahai malaikat, tidak ada pahala yang paling banyak berlipat ganda dan cukup aku yang tahu betapa besar pahala itu. Yang ini adalah pahala apa? Sabar. Sabar itu Al-Quran mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar seseorang itu pahalanya tanpa hitungan. Maka Allah katakan biar dia cepat targetnya mencapai surga Firdaus, kasih ujian biar dia sabar. Ujian dari ekonomi, ya Allah, ujian sulit ekonomi, tanda semuanya dengan kesabaran meraih ekonomi untuk hidup, naikkan derajat. Ujian dari pasangan hidup, ujian dari anak, ujian dari sahabat, ujian dari penyakit, ujian. Maka ada orang dengan mengatakan, kenapa ujian berakhir-akhir? Betul-betul. Padahal dalam Al-Quran fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada. Kemudian orang berpikir kemudahan itu di dunia saja. Maka bertanya, ya Allah saya sulit terus mana kemudahannya? Benar. Allah ingin tegaskan sesungguhnya bersama kesulitan yang Anda hadapi di dunia adalah kemudahan Anda untuk
bukan kemudahan di dunia, tapi kemudahan langkah menuju ke mana? Surga. Jadi kalau seandainya ada kesulitan yang dihadapi dalam jiwa ini, dalam kehidupan ini, sebenarnya itu adalah kemudahan menuju surga. Hanya sayang yang kita pakai kacamata dunia aja. Sehingga apa? Kesulitan-kesulitan itu dia benar berpikir sesungguhnya dengan mengatakan kesulitan ini memudahkan dirinya untuk menuju surga. Dia mengira kesulitan itu harus ada kemudahannya di dunia. Kalau semua urusan dunia, ya mana ada akhirat. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ma min hammin wala ghammin wala adha hatta syautan musyaquha." Tidak ada kesulitan yang ibu bapak hadapi sampai kesulitan itu membuat ibu bapak tidak bisa tidur, sampai dengan masalah itu membuat ibu bapak harus berpikir keras, sampai kesulitan itu membuat ibu bapak sedih. Lihat ujung hadisnya, hatta yasyubu syaukatan, sampai anda tergores dengan duri, itu kan musibah, tergores dengan duri, ya. Rasulullah bilang, entah berapa dosa yang Allah ampuni saat tangan anda tergores dengan duri, entah berapa dosa yang Allah hapus saat kita sakit, entah berapa derajat yang Allah angkat saat kita dapat musibah. Maka Allah katakan, bagaimana dengan musibah? Dia sabar, maka sampailah targetnya kemana? Firdaus. Jujur kalau mengandalkan surga Firdaus dengan sholat kayaknya berat, mengandalkan sholat Firdaus dengan amalan kayaknya berat. Makanya Allah sayang kepada kita. Dalam hadis Rasulullah, idza ahabballahu abdu atau idza ahabballahu dia abdu ibtalah, apabila Allah mencintai seorang hamba atau satu kaum, maka Allah akan apa? Diuji. Kenapa? Karena ingin meraih kesabaran untuk mendapatkan surga Firdaus yang tinggi. Ini gambarannya. Jadi kalau diucapkan dengan mengatakan kata-katanya ya, dengan mudah untuk dilihat dengan mengatakan, masya Allah, tawakal itu usaha tanpa batas, doa tanpa batas, lalu semuanya ikhlas. Ikhlas itu apa? Karena Allah. Berarti apa? Berarti mengatakan ini ibadah untuk Allah. Apapun yang terjadi, karena Allah yang maha tahu bagaimana terbaik untuk kita jalan menuju surga. Ya. Terakhir sebagai kita, tawakal ini adalah simpan baik-baik, menerima dengan ikhlas apapun hasilnya, karena setiap apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Ya, dan apa yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Jadi hasil daripada usaha tanpa batas, doa tanpa batas, udah begini tentang akhirat, intinya dengan mengatakan, kok saya cuma dapat seperti ini, alhamdulillah ya Rabb, ini adalah terbaik untuk saya. Karena Allah itu tadi cinta, sayang, dan luar biasa. Maka ini adalah keindahan dari Allah diberikan kepada kita, karena Allah terbaik yang diberikan untuk kita, yang paling cocok untuk kita. Itulah makna daripada tawakal. Maka setelah kita mengetahui makna wakil, tinggal kita manfaat dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu bertawakal dalam kehidupan kita, karena dengan tawakal ini hidup ini menjadi tenang dan menjadi nyaman. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum lakum inni alaihi wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.